oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Indonesia dengan Inggris membuat kesepakatan untuk negara Papua Nugini. Itu kesepakatan tapal batas negara itu jatuh tanggal berapa? Mereka tidak mengerti. Itu jatuhnya tanggal 12 Februari. Tahun berapa? 1973. Tapal batas negara. Papua Nugini dengan? Untuk negara West Sandaun, Provinsi Sandaun Papua dengan Indonesia. Itu dengan Inggris, tidak dengan Papua Nugini. Inggris dengan Indonesia memberikan kesepakatan batas untuk Papua Nugini. Karena itu kan di bawah jajahan Inggris. Sedangkan Nigunia yang disebut Papua Barat itu dijajah oleh Belanda. Tapi ingat, dulu di sini kan dipimpin oleh Kesultanan Tidore. Tidak ada siapa-siapa. Ketika dari Kesultanan Tidore baru diambil alih oleh Belanda. Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. Ya, iki dadaku, kata Indonesia di dadamu. Konfrontasi. Kalau dibiarkan, Indonesia ini serius mau perang dan Belanda akan kalah. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Biarpun ada kesukaran, biarpun ada kesusahan apa, selama bintang ini tinggal naik, ada harapan bagi kita. Komando saya dengan tegas jalan. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Bung Karno marah. Lewat pidatonya, Bung Karno membakar semangat bangsa Indonesia. Cita-cita negara yang membentang dari Sabang hingga Merauke belum juga terwujud. Padahal Indonesia pada 1 Agustus 1956 telah membentuk Provinsi Irian Barat. Ternyata pemerintah mendirikan Provinsi Irian Barat yang ada di Tidore, ibu kotanya Suasio, dan dekat dengan Ternate, ya Halmahera. Nah, kenapa? Itu sejarah yang panjang tentunya terhadap bagaimana diambilnya. Tapi yang sekilas pendek saja bahwa Tidore itu Irian termasuk bagian daripada kerajaan Tidore. Itu sebabnya di Tidore lah didirikan provinsi perjuangan tersebut. Secara politis, ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, maka seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Indonesia. Namun nyatanya Belanda masih berada di tanah Papua. Tahun 51 juga belum diselesaikan. Indonesia sudah mempersoalkan ini di PBB selama beberapa tahun, belum berhasil gitu. Dan puncaknya itu adalah ketika Belanda itu membentuk negara boneka Papua gitu. Nah inilah yang kemudian menyebabkan ya Bung Karno tidak ada lagi solusi lain. Ya kita akan siap berperang merebut Irian Barat dengan diplomasi, tetapi juga dengan senjata gitu. Dan itulah yang dilakukan dengan mencanangkan Trikora pada tanggal 19 Desember tahun 61. Ketika itu Bung Karno berpidato di alun-alun di Yogyakarta, dihadiri oleh
ratusan ribu orang gitu. Ini kan suatu hal yang luar biasa, memompahkan semangat rakyat untuk merebut Irian Barat yang sudah tertunda-tunda sejak dari tahun 49 gitu. Ya, iki dadaku, dada Indonesia endi dadamu. Konfrontasi. Ada beberapa alasan mengapa Belanda tak mau menyerahkan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Salah satunya adalah karena Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah. Belanda berkeras kepala ya mempertahankan Irian Barat. Ya kenapa dia pertahankan? Di situ banyak kekayaan. Sekarang Anda tahu kan ada tambang emas, ada minyak, bahkan ada uranium segala macam. Nah, itu makanya Belanda mempertahankan itu. Dan Bung Karno bersikeras bahwa keutuhan wilayah Indonesia harus segera dicapai. Nah, Bung Karno lalu karena sudah gagal melalui diplomasi, dia menggunakan kekuatan militer. Ya Operasi Trikora itu. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Belanda memang mempersiapkan daerah Irian Barat itu sebagai daerah koloni atau untuk menampung orang-orang Belanda atau Indo-Belanda yang mungkin tidak betah untuk kembali ke negeri Belanda gitu. Jadi tempat itu memang dipersiapkan untuk itu. Tetapi ada faktor yang lain yang juga tidak kalah pentingnya karena Belanda itu juga mengetahui informasi yang terbaru tentang kemungkinan adanya tambang di Irian gitu. Sejak proklamasi, Indonesia menganggap Papua sebagai bagian dari tanah air. Namun warga Papua sendiri rupanya tidak menyadari eksistensi Indonesia sebagai negara. Kami sama sekali tidak boleh bicara dengan orang luar negeri. Kami tidak boleh tahu bahwa kami ini orang Indonesia. Dari Belanda larang. Tidak boleh. Belanda bilang kamu itu orang Papua. Mereka itu orang Amberi. Indonesia itu orang Amberi. Dan kami orang Belanda. Indonesia itu orang Asia, orang Melayu, orang yang bukan bangsa Papua. Itu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Itu orang Belanda ajar saya, orang Indonesia itu musuh. Saya mesti mengaku pada mereka, ya Indonesia itu musuh. Bapak penyambung lidah rakyat, pemimpin besar Republik kita, Bung Karno. Kesabaran Indonesia menanti agar Papua kembali ke tanah air kian menipis. Bung Karno lantas membakar semangat rakyat Indonesia lewat Trikora. Rakyat pun menjawab dengan mengajukan diri sebagai sukarelawan. Tri Komando Rakyat ini disambut oleh bangsa Indonesia dengan antusias. Dan ini merupakan satu secret calling, panggilan suci terhadap seluruh rakyat untuk membebaskan Irian Barat. Bahwa perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perjuangan yang suci. Bulan yang kita harus meyakinkan dan yakin pula bahwa meskipun peperangan, tetapi peperangan atas dasar kita diperangi. Peperangan kita atas dasar kita diduduki sebagian wilayah kita dengan kekuasaan senjata. Peperangan yang demikian itu adalah satu peperangan yang suci. Yang malahan tadi dikatakan oleh Pak Mulyadi Joyo Martono, tiap-tiap orang yang gugur di dalam peperangan demikian itu adalah satu peperangan yang suci, yang syahid.
semua mahasiswa, organisasi massa, organisasi pelajar mendukung. Mahasiswa dengan sukarela dilatih, itu ada latihan latihan kemiliteran mahasiswa, hampir, apalagi sukarelawan yang betul-betul sukarelawan itu sudah jelas itu dilatih dengan latihan militer yang intensif. Tapi untuk mahasiswa diberi latihan ya dengan sukarela lah. Tidak tahu dulu itu bagaimana kami yang mahasiswa ini ikut juga berlatih latihan kemiliteran ya. Kalau sekarang namanya latihan dasar kemiliteran. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, putra-putra bangsa Indonesia bersatu menyatakan untuk bangkitkan semangat juang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Dan sudah melalui Sumpah Pemuda itu, mereka nyatakan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Bagaikan benih kemerdekaan yang sudah ditanamkan dan dia tumbuh jadi pohon kemerdekaan. Buah yang pertama kita petik dari benih yang sudah ditanam pada tanggal 28 Oktober 1928 itu, termasuk saya punya bapak dan mama kandung hadir lewat undangan Sultan Tidore, gabung dengan Yong Ambon, pemuda Ambon, hadir di Sumpah Pemuda. Mengakui bahwa Sumpah Pemuda itu hasilnya sudah terjawab kepada seluruh dunia, bahwa Indonesia tidak dijajah oleh satu bangsa siapapun di dunia ini. Dia berdiri merdeka dan berdaulat untuk selama-lamanya sampai Tuhan datang. Dan kami sebagai ahli waris dari pernyataan Sumpah Pemuda itu, saya serukan kepada seluruh generasi muda, angkatan muda di tanah air ini, Sabang Merauke ini, kita pertahankan hasil kemerdekaan dan kedaulatan yang diproklamirkan kepada dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu oleh Bung Karno dan Hatta ini. Itu harus dipertahankan oleh seluruh insan Indonesia dari generasi ke generasi. Karena tidak ada lagi perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Selesai, dijawab, diusahakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang kita harus melengkapi, berjuang, membangun bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa menuju kesejahteraan bangsa Indonesia yang adil, makmur, aman, sejahtera ke depan. Piperang mulai berlangsung dipimpin oleh Fernando Ortezan, wakil PBB. UTAN punya wakil, utusan dari PBB. UTAN itu sekretaris jenderal PBB. Dan semua orang tua-tua di gunung, di pulau, di lembah sudah bersatu dalam jumlah 1026 orang ini. Bersatu baru menyatakan kepada PBB, kami tidak tahu tidak makan roti,
tidak makan selai dan keju. Kami makan keladi, nasi, papeda. Dan semua orang tua-tua sepakat menyatakan dengan jenis makanan ini saja seluruh Indonesia kami pasti makan. Jadi kami orang Indonesia, bukan orang Belanda. Itu pernyataannya 1026 orang. Dan seluruh komponen masyarakat saya jelaskan kepada seluruh angkatan muda, tua, muda, perempuan, laki-laki di tanah Papua ini. Yang ada ini dan yang akan datang lagi, lahir di tanah ini, harus mengerti baik bahwa orang tua-tua ini berkat pertolongan Tuhan, satu pikiran dari mulai tanggal 14 Juli 1969, mulai dari Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juli, ke Jayawijaya, ke Manokwari, ke Sorong, Fernando jalan, tanya. Jadi kita tidak kumpul semua di satu kabupaten baru nyatakan itu, tidak. Seluruh kabupaten, 18 kabupaten menyatakan sendiri dan hasilnya sama. Hasilnya kami sampaikan kepada UTAN, Sekretaris Jenderal PBB, melalui Fernando Ortizan ini pada tanggal 2 Agustus 1969 di Jayapura. Kabupaten yang terakhir, yang ke-8. Saya salah satu anggota dari peserta PPRA itu, Dewan Musyawarah PPRA dari Jayapura. Dari 121 orang tua-tua adat yang diundang, saya Ondrafi di Waina ini diundang untuk menyerahkan seluruh aspirasi dari orang asli Papua 8 kabupaten ini. Tambah dengan kami, Jayapura punya. Serahkan kepada Fernando Ortizan pada tanggal 2 Agustus 1969. Dan langsung disampaikan pada tanggal 2 Agustus 1969 itu kepada UTAN oleh Fernando Ortizan. Jadi semua harus mengetahui bahwa orang tua-tua sudah tetapkan tanah Papua bagian sah dari milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama dengan PBB punya. PBB sahkan keputusan PPRA itu. Pernyataan PPRA yang disampaikan oleh 1026 orang ini. Pada tanggal 2 Agustus 1969 itu. Dibahas dalam persidangan PBB, hasil PPRA itu. Dan ditetapkan oleh bangsa-bangsa, disahkan oleh bangsa-bangsa pada tanggal 19 November 1969 di New York. Selesai kemerdekaan Indonesia yang diangkat, ditetapkan batas wilayah kemerdekaan Sabang Merauke. Diselamatkan oleh orang tua-tua, 1026 orang, mewakili orang Papua seluruh tanah Papua ini. Pada waktunya, tetapkan Irian Barat waktu itu, sekarang tanah Papua, yang kita sebut itu. Bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satu bangsa pun memisahkan dia dari pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi generasi sekarang harus dukung apa yang ditetapkan oleh leluhur kita semua. Orang tua-tua kita semua di tanah Papua ini. Dukung, jaga NKRI. Harga mati.
Tidak ada tawaran dari luar dan dari dalam lagi tentang NKRI. Harga mati. Sampai Tuhan datang. Menjadi milik kita. Menjadi milik anak cucu kita. Mari kita bangun. Bersama-sama dengan pemerintah Republik ini. Bangun masing-masing daerah. Supaya kesejahteraan cepat kita dinikmati di seluruh tanah air Indonesia, khususnya di tanah Papua. Tuhan bersama kita. Amin. Semua saya sudah simpan hasil perjuangan orang Papua untuk ikut berjuang dan merebut kemerdekaan Indonesia ini. Semua sudah di arsip nasional. Siapa saja, anak cucu siapa saja yang ingin tahu, boleh datang ke arsip nasional, ambil para pahlawan usaha mereka, perjuangan mereka, sampai generasi ya bangsa yang ada di seluruh tanah Papua itu. Apa yang mereka lakukan? Jadi kita bukan terima bersih kemerdekaan Indonesia, bukan. Ikut berkorban, harta, jiwa, segala macam sudah jadi korban sama-sama. Bangsa Indonesia yang dijajah itu sama-sama. Sabang Merauke seluruhnya berkorban. Papua bukan terima bersih kemerdekaan Indonesia, bukan. Ya, yang enggak lebih hebat lagi Tuhan pakai orang tua kita 1026 orang ini untuk menentukan. Itu harus negara harus yakin bahwa batas wilayah ini masih batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat masih dipersoalkan orang Belanda. Tapi orang tua-tua ini punya, Tuhan kasih hikmat kepada orang tua-tua di tanah Papua ini. Menyatakan tidak ada lagi batas, perubahan batas itu. Manusia saja keluar dari Hindia Belanda ini. Itu tetap tanah air Indonesia yang kita sudah proklamirkan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, milik kita, lahan kita olah sendiri sekarang. Dunia Indonesia sekarang kita bangun dia, garap dia sendiri. Tidak ada bangsa-bangsa campur tangan ke situ lagi. Subhanahu wa ta'ala, nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Tanggal 1 Mei 63 itu tanggal keramat. Harus kita jadikan hari libur fakultatif di seluruh tanah air. Karena melengkapi seluruh perjuangan kemerdekaan itu. Titiknya jatuh pada tanggal 1 Mei 1963. Di mana bendera UNTEA turun. Pemerintah sementara yang memerintah kita untuk referendum itu. Tanggal 1 Mei 63 turun. Merah putih sang merah putih lambang negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dinaikkan ke udara. Dia berkibar sampai Tuhan datang. Tanggal itu harus dirayakan sebagai ulang tahun anak. Ya. Karena 17 Agustus itu ulang tahun Ibu Pertiwi. Yang 1 Mei itu anak punya. Anak yang hilang diketemukan kembali pada tanggal 1
Mei 1963, yaitu Papua yang dirongrong oleh orang Belanda sekarang disatukan melengkapi batas wilayah Sabang Merauke, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat untuk selama-lamanya. Amin. Tidak boleh ada sejengkal tanda pun yang retak dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahankan dia sampai akhir hayat masing-masing.